السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. Al-Ayah. Sadaqallahul Azim. Saudara-saudaraku, para bapak dan ibu segenap jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan dan sentosa dalam kehidupan kita di dunia. Semoga kelak kenikmatan Allah ini kita bawa sampai pada kehidupan akhirat di surga insyaallah. Saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada di antara penyakit hati yang sangat mengerikan dan karenanya patut kita waspadai, yaitu hasad atau disebut dengki. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selalu berdoa pada Allah supaya di dalam hati kita hilang sifat iri, dengki atau hasad itu. Karena iri, dengki di dalam hati orang beriman itu belum bisa hilang kecuali kalau sudah masuk surga. Karena ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berkata, al-mu'min khamsu syada'id. Orang beriman itu diuji dengan 5 tantangan. Pertama kata Rasulullah, mukmin yahsudu. Sesama orang beriman masih ada hasad. Yang kedua adalah wa kafirun yuqatilu, orang kafir yang akan memeranginya. Yang ketiga munafikun yabghadu, orang munafik yang membencinya. Lalu kata Nabi yang keempat, wa nafsun tunazi'u, nafsu ini yang selalu menyeret kita kepada kesesatan. Juga kata Nabi yang kelima, wasyaiton yudillu, setan ini turut pula menyesatkan kita. Karena itu kita disuruh berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hilang atau membuatnya minim di dalam hati kita, yaitu sifat dengki, iri ataupun hasad. Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita sebuah doa
Di dalam surah Al-Hasr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Rabb, ampunilah dosa kami, ampun pula dosa-dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dalam keadaan sama-sama beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau jadikan dalam hati kami ini ada iri dengki terhadap sesama orang beriman. Ini saudara sekalian, ini masih ada sifat iri dengki dan hasad pada diri orang beriman. Sekali lagi sebagai ujian bagi orang beriman. Saudara sekalian, apa yang disebut sebagai hasad atau iri dengki? Ibnu Taimiyah mengatakan hasad itu adalah benci dan tidak suka terhadap kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Dan juga menurut Imam Al-Ghazali, yang disebut hasad itu adalah karhatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaihi wa zawaliha. Menurut Imam Al-Ghazali, hasad ini adalah membenci nikmat Allah yang ada pada orang lain serta menyukai hilangnya nikmat tersebut. Ini adalah karakter atau sifat yang sangat buruk. Mengapa? Karena tidak senang dengan kebahagiaan orang lain. Dia lebih senang bila melihat saudaranya itu sengsara atau hina-hina. Dalam bahasa kita sehari-hari, hasad ini atau iri dengki ini disebut sebagai bahasa kita sehari-hari SMS. Senang melihat orang lain susah atau susah melihat orang lain senang. Itu disingkat SMS sekarang. Sebagai contoh, melihat kawan beli motor baru, di hatinya ada kesusahan, berharap si kawan ini tabrakan dan motornya hancur. Ada tetangga beli mobil baru, dia malah stres, nggak bisa tidur, nggak doyan makan, dan doanya buruk, semoga kecelakaan. Itu orang ada hasad, iri dan dengki. Bahkan kalau ada orang melihat kawannya itu naik jabatan atau naik pangkat, di hatinya itu tidak senang, lalu terucap doa yang jelek, berharap kalau setelah dia naik pangkat dapat musibah yang banyak. Nah, ini ada hasad atau iri dengki. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasad ini sejatinya karakter yang buruk bagi manusia yang mensejarah. Kata Rasulullah, sejak dahulu memang sudah ada. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasad wal baghdha yal haliqah la aqulu tahluqu asy-sya'ra walakin tahliqu ad-din walladhi nafsi biyadihi la tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala unabbiukum bima yusabbitu dzalika lakum afsus salamu bainakum. Kata Nabi, penyakit umat sebelum kalian telah menyerang kalian semua, yaitu dengki dan hasud atau ada kebencian. Dan ini kata Nabi bisa memangkas. Nabi berkata, bukan memangkas rambut,
tapi memangkas agama. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maukah aku tunjukkan pada kalian, kata Rasulullah, perilaku yang jika kalian kerjakan maka kalian itu saling mencintai. Dan Nabi berkata dalam hadis ini, seorang itu tidak bisa masuk surga kecuali kalau dia beriman. Dan wala tu'minu, dan kalian tidak disebut orang beriman hatta tahabbu, apabila kalian itu saling mencintai, sampai kalian saling mencintai. Mau aku tunjukkan pada kalian, kata Nabi SAW, yang bila kalian kerjakan itu kamu bisa saling mencintai, yaitu afsus salam, kata Rasulullah SAW, yaitu adanya perdamaian di antara sesamanya. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini menggambarkan kepada kita penyakit iri dengki ini sebetulnya sudah lama mensejarah dan sudah merusak kebersihan diri umat-umat yang lalu sebelum kita, yang menyebabkan mereka saling memusuhi satu dengan yang lain. Terjadi banyak pertengkaran, pertikaian di antara mereka karena tidak ada cinta di antara sesamanya. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan supaya umatnya ini saling mencintai, supaya tidak ada iri dengki, dengan cara saling menyebarkan salam atau perdamaian. Karena terkadang itu kalau ada iri dengki dalam hati pada orang yang dituju, memang berat menyampaikan salam juga menjawab salamnya. Itu diantara ciri-cirinya saudara sekalian. Dulu orang Yahudi yang digambarkan Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah 109 itu tidak menerima kebaikan dan kebenaran Islam, itu karena memang ada iri dengki. Allah mengatakan di dalam Al-Baqarah 109 itu, wadza katsirun min ahli kitab law yaruddunakum ba'da imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Kata Allah, kebanyakan dari ahli kitab itu menginginkan kalian itu menjadi kufur setelah kamu beriman. Sebab apa? Hasadam min indi anfusihim, karena adanya iri dengki di dalam diri mereka. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini perasaan tidak senang bila orang itu melampaui dirinya di dalam harta, pada jabatan, pada kesuksesan dan ketenaran, itu bisa menyebabkan orang iri hati. Yang sebetulnya ini manusiawi, sejak dulu sudah ada, karena sebagai tantangan, sebagai ujian supaya kita menghilangkan atau membuatnya minim di dalam hati kita. Saudara sekalian, namun ini hasad ini memang diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini cerminan dari sifat yang tercela, yang akan nanti menimbulkan dampak buruk pada kehidupan sosial masyarakat, yaitu nanti muncul su'udzon, buruk sangka, adanya permusuhan, tidak menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka kok dapat keutamaan, anugerah dari Allah, mengapa kami tidak? Nabi sampai mengajarkan, kalau ada iri, dengki atau hasad di dalam hati, kata Nabi, berdoalah, Allahumma a'tini mislahu, ya Allah, berikan aku anugerah seperti dia. Jadi kalau ada hasad di dalam hati, selain doa tadi itu di dalam Al-Hasr ayat 10, juga Nabi mengajarkan kalau ada hasad di dalam hati itu, berdoalah, Allahumma a'tini mislahu, ya Allah,
berikan anugerah aku seperti dia. Saudara sekalian, penyakit hasad ini jika dibiarkan tumbuh subur dalam hati, maka biasanya memadamkan nur cahaya di dalam hati dan bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa mengikis kebaikan. Kata Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Iyyakum wal hasada." Berhati-hatilah kalian, jauhilah sifat hasud. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena hasud, iri dengki itu bisa mengikis kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul al-hatab. Kama ta'kulun narul hatab, seperti api yang memakan kayu bakar. Jadi saudara sekalian, dengki ini ibarat api yang bisa menghanguskan sebuah kebajikan manusia. Jika kebajikan ini telah hangus, maka hilanglah seluruh kebaikan. Namun ironisnya saudara sekalian, penyakit hati ini dari sejak zaman dulu menghinggapi pada manusia sampai zaman modern, malah terus menular dari hati ke hati pada ke hati yang lain. Ini memang sebagai mekanisme yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaring siapa di antara umat manusia itu yang soleh, siapa yang tidak. Ini sebagai ujian, sebagai tantangan. Namun saudara sekalian, ada hasud, ada iri dengki yang justru dianjurkan. Tidak semua hasad, iri dengki ini diharamkan, bahkan harus menjadi semangat bagi kaum muslimin semua. Ini untuk mengantarkan supaya kita ini semua kian lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hasad atau hasud, iri dengki yang memang dianjurkan malahan. Apa itu saudara sekalian? Ada dua. Seluruh hasud, iri dengki itu haram kecuali dua ini. Bahkan dianjurkan. Di dalam sebuah riwayat hadis Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "La hasada illa fisnatain." Tidak ada hasud atau dengki kecuali pada dua hal. Pertama, rajulun atahu Allahu al-Qur'ana fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yaitu pertama, seorang itu diberikan kitab suci Al-Qur'an dan dia membacanya siang dan malam. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang yang diberikan harta kekayaan, dia menginfakkannya juga siang dan malam. Nah, inilah hasad yang dibenarkan, bahkan dianjurkan, yaitu hasad pada orang yang mencurahkan seluruh waktu dan hidupnya untuk kebaikan. Yang dimaksud oleh Rasulullah adalah dia orang yang ahli Quran, membaca Quran, memahaminya dan mengamalkan ajaran Al-Quran, baik ajaran Al-Quran itu dari segi akidah, ajaran Quran dari segi ibadah, juga muamalah, bahkan pada bidang akhlak dia mempraktekkan isi Al-Quran. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat, kita tahu ada orang yang ahli Quran, bacanya bagus, bahkan itu terjadi pada komunitas sebuah negara atau negeri di mana saja berada, dan mereka yang ahli Quran ini betul-betul mempraktekkan isi Al-Quran dan tidak menolaknya.
baru ini boleh iri dengki. Yaitu orang yang ahli Quran, kaum yang ahli Quran, tapi dia mempraktekkan isi Al-Quran. Kalau hanya sekedar hafal 30 juz, bahkan indah bacanya, bisa menjadi nominasi besar, menjadi juara dunia tingkat MTQ internasional, itu belum boleh diiri kalau tidak mempraktekkan Al-Quran. Jadi kita jangan bangga dulu dengan musabaqah tilawatil Quran, sementara Al-Quran ini cuma musabaqah, bacaan diperindah saja, bukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Belum boleh diiri kecuali orang tersebut itu orang banyak hartanya, kaya dan dermawan, baru boleh diiri. Kalau sekedar kaya belum boleh diiri saudara sekalian. Jadi ini hartanya diinfakkan itu bukan hanya untuk kepentingan diri pribadi, bukan hanya untuk istri dan keluarganya, tapi juga hartanya untuk kepentingan sosial. Mereka betul-betul dermawan. Nah, ini pula lah cerminan orang yang soleh yang paripurna, yaitu orang yang soleh secara individual dan juga soleh secara sosial. Ini patut dibanggakan dan kita boleh iri bila ada orang yang kedua ini, orang kaya harta tapi dia dermawan. Semoga kita mengerti bahwa memang iri dengki itu asalnya hukumnya haram, tapi bahkan dianjurkan kalau itu disebut Rasulullah sebagai kebaikan, yaitu orang ahli Quran dan dia mempraktekkan isi Quran. Yang kedua orang kaya tapi dia dermawan. Semoga ini ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Semoga bisa kita praktekkan dalam kehidupan yang nyata. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfiru wa lakum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.